sahabat Undrika, apa kabar? Welcome back to podcast Undrika TV. Masih sama saya, hostnya Rimayang Ramli. Apa kabar nih? Long time no see ya. Kita baru hari ini lagi nih kita ketemu dengan video baru yang membahas tentang Police Goes to Campus. Untuk hari ini kita kedatangan beberapa anggota polisi nih loh ya, dari Kamsel dari Satlantas Polresta Barelang. Betul, Bapak? Kamsel ya, Kamsel Satlantas Polresta Barelang. Ya, benar sekali, Mbak. Betul ya kan, Pak? Rimayang, siap. Nah, jadi Bapak Ibda Indra Gunawan hari ini membawa beberapa anggota. Betul ya kan, Pak? Betul sekali. Oke, Bapak. Nah, untuk itu sebelum itu saya pengen kenalan dulu dong, Bapak Ibda Indra Gunawan. Ya, baik, terima kasih Kak Rimayang membawa host hari ini, sore hari yang cerah ini. Kemudian kita menyapa untuk sahabat Undrika. Selamat sore sahabat Undrika, sahabat yang cerdas dan unggul kreatif mandiri, unggul kreatif dan mandiri. Oh, siap. Selamat sore semua. Selamat sore. Baik, kita memperkenalkan diri. Kami dari unit Kamsel Satlantas Polresta Barelang. Kami dari unit Kamsel tersebut ada beberapa personil. Kebetulan hari ini kita ke Undrika, ke kampusnya. Kita pertama tadi mengadakan safety reading, kegiatan safety reading. Betul. Setelah itu, setelah penyuluhan kita langsung geser ke podcast ini. Baik, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk personil masing-masing dari Kamsel. Pertama, Pak Iwanto, Aibda Iwanto. Silakan menyapa dulu ya. Sahabat Undrika. Kemudian yang di sebelah kanan saya Bribka Lady Natalia. Halo, saya Bribka Lady Natalia. Ada dua lagi polwan cantik yang tidak nampak di kamera pada sore hari ini, yaitu Bribtu Fani dan Bribtu Cika. Dia lagi pengaturan di luar. Ya, pengaturan harus padat ya. Oh, padat di luar ya, Pak. Padat di luar karena ada acara sore ini, Kak. Iya, benar kan. Banyak yang minta tanda tangan, Pak, di depan. Iya, tanda tangan sekali. sama Bapak katanya. Ada Pak Indra katanya. Boleh. Iya, katanya gitu. Oke, siap. Oke, Pak. Jadi Bapak hari ini datang ini karena ada program yang namanya Police Goes to Campus, betul? Iya, benar sekali. Jadi program tersebut dari Korlantas Polri, dari Mabes Polri itu diperintahkan ke unit kewilayahan di Dirlantas Polda Kepri juga, kemudian ke satuan tingkat wilayah seperti Polresta Barelang. Oke. Kami dari unit Kamsel Satlantas Polresta Barelang menjalankan program tersebut yang sudah dicanangkan oleh Korlantas Polri. Oke, berarti dari pusat ya, Pak ya? Benar, Mbak, dari pusat. Oke, Bapak, karena Bapak sudah jauh-jauh nih ya dari kota nih ya kan. Berhubung kami kan di beda kota nih, Batu Aji ya. Jauh-jauh, maka daripada itu ya kan tidak kenal maka tidak sayang. Ya bener ya kan, Pak. Kalau udah sayang jangan ditinggal. Baik, kalau gitu saya pengen kenalan lebih lanjut lagi nih. Bapak Ibda Indra Gunawan, Bapak sudah lama Pak nih di Kamsel ini, di Kamsel Satlantas Polresta Barelang. Kalau boleh saya tahu? Ya, untuk sekarang menjabat baru sekitar 4 bulan ya. Oke. Menggantikan kanit yang lama. Kemudian untuk sebelum di Kamsel, saya juga di Kamsel juga dulu sebelum jadi kanitnya. Kita jadi personil dari unit Kamsel sudah lama juga. Oke, baik. Selanjutnya saya pengen tahu tentang Mbak Lady. Mbak Lady, bagaimana Mbak Lady? Udah lama di Kamsel atau gimana nih? Iya, halo ya Mbak. Jadi kebetulan ini belum lama ya, baru hitungan minggu lah. Oke, nggak apa-apa. Jadi tapi sebelumnya juga sudah berdinas di lalu lintas juga sudah. Sebelumnya sebelumnya udah di lalu Jadi lintas. kita kembali lagi bergeser ke lalu lintas, berdinas lagi di Kamsel. Oke. Sebelumnya juga sudah pernah juga di Kamsel. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lady. Bagaimana Ya, dengan sama-sama, Mbak. Mas Iwanto? Kalau Masih saya mantap. di Kamsel sudah 2 tahun. Oh, udah lama. Oke. Sebelumnya saya di Satbimas Polresta Barelang, Apa itu Bimas? Kalau boleh saya tahu? bimbingan masyarakat. Oke, baik. Bapak, saya balik lagi ke Bapak Kanitnya ya. Pak Kanit, saya pengen tahu lagi dong, Bapak boleh nggak minta tolong jelasin lagi tentang Kamselnya. Ini Ya, apa? Unit Kamsel. Bapak ini apa? Benar sekali. Jadi untuk sahabat Undrika, kita jelasin unit Kamsel itu adalah unit tentang keamanan dan keselamatan. Keamanan dan keselamatan yang dimaksud adalah keamanan dan keselamatan di jalan raya. Oke. Pentingnya untuk pengetahuan keamanan dan keselamatan di jalan raya untuk menekan
angka kecelakaan, untuk menciptakan ketertiban lalu lintas Betul. yang ada di Kota Batam. Kemudian setelah itu, setelah semua masyarakat Batam terjangkau oleh kami, insya Allah kita bisa nanti Batam ini menekan angka kecelakaan sehingga nanti akan menjadikan Batam ini zero accident. Amin. 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 Terus apa lagi nih Pak? Nah, Kalau boleh saya tahu. Ya, kemudian ada beberapa terobosan baru, terobosan dari unit Kamsel. Pertama, si Bakau, Apa itu Pak? polisi sahabat anak pulau. Oke. Ya, bukan di kota aja loh Mbak Mayang dan sahabat Undrika. Kita datang juga ke pulau-pulau Oh, iya. di seputaran Kota Batam. Oke. Terus? Pertama kita ada ke Pulau Galang yang di ujung sana, Mhm. kampung apa tuh Cijantung ya, Cijantung. Cijantung. Kemudian kita ke Pulau Belakang Padang. Oke. Kita baik. mengadakan sosialisasi terhadap anak di bawah umur ya, polisi sahabat anak. Mhm. Kita datangi TK, kita kumpulin jadi satu di Belakang Padang, kita kasih tentang pemahaman dan pengetahuan tentang safety riding itu sendiri. Kenapa kita utamakan anak kecil? Karena rasa itu harus ditanamkan dari kecil dulu, Mbak. Betul. Kita biasakan dari kecil sehingga kelak mereka dewasa nanti mereka sudah tertanam loh pentingnya untuk keselamatan tertib berlalu lintas. Oke, berarti Ya. sosialisasi dari Bapak ini adalah apa ya istilahnya ya, udah harus dimulai ditanamkan ke anak-anak sejak dini. Iya, usia Sejak dini, benar. betul. Sehingga mereka istilahnya saat besar nanti mereka sudah terbentuk pola pikirnya gitu ya Iya. kan Pak. Walau nanti udah besar, wah ini nggak ada polisi nih, saya nggak usah pakai helm. Nanti anak-anak ke depannya tidak akan seperti itu. Betul, betul. Mereka sudah memahami tanpa polisi mereka akan tertib. Kemudian mereka akan menjadikan diri mereka sebagai polisi bagi diri sendiri. Oke, karena kan yang kita tahu adalah sejak menurunnya tingkat COVID ini sendiri sehingga banyak kendaraan kembali banyak lagi ya Pak ya di Iya. jalan ya kan Pak, karena mungkin biasanya dulu kita semua pada WFH atau work from home, akhirnya sekarang kan work from office sehingga banyak yang akhirnya mulai keluar lagi dengan kendaraannya ya kan, betul nggak Pak? Iya benar sekali Mbak Mayang. Jadi sudah aktivitas sudah mulai seperti normal Sudah kembali. normal, betul. Walaupun kita kembali ke kehidupan normal, perlu diingat sahabat Undrika, tetap prokes dilaksanakan. Oke. Atur jarak, Atur jarak, pakai masker, betul. sering cuci tangan. Betul. Dan jangan lupa Ya. hand sanitizer. Iya, jangan lupa sabun juga bisa ya. Oh boleh dong, Yang penting bisa membunuh kuman. membunuh kuman. Oke ya kan. Nah, ini Pak saya pengen nanya lagi dong Pak, apa sih itu lalu lintas dan kemudian apakah kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009? Ya benar. Jadi lalu lintas itu kendaraan orang atau kendaraan yang bergerak di jalan. Lalu lintas ya Mbak ya, termasuk orang atau kendaraan bermotor yang bergerak di jalan. Sesuai undang-undang tersebut, disitulah dasar hukum kami untuk bertindak di lapangan. Oke. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009. Jadi perlu masyarakat mengetahuinya. Pak, apakah boleh kalau saya tanya Boleh? Silakan. ke Mbak Lady? Mbak Lady, saya pengen nanya nih, kenapa harus dilakukan penertiban lalu lintas? Ya, itu sangat penting ya Mbak ya. Oke. Jadi kalau tidak ada diadakannya penertiban lalu lintas, ya mungkin banyak terjadi kecelakaan di jalan raya. Betul. Oke, baik. Jadi makanya di unit kita inilah Kamsel, setidaknya kita selalu memberikan penyuluhan. Nah ini dia, setidaknya mereka memahami dulu, karena semua masyarakat bisa berkendara, Betul. bahkan anak kecil pun bisa ya. Nah tapi kan tidak tahu bagaimana Betul. cara Yang- berkendara, iya, etika betul. berkendara di jalan. jalan raya itu yang baik dan benar itu seperti apa. Betul. Nah Bagaimana cara menguasai emosi juga? iya, ya kan? jadi kita perlu harus tahu. Jadi inilah unit kita, kita memberikan penyuluhan, memberikan sosialisasi bagaimana etika berkendara di lalu lintas di jalan raya yang baik dan benar. Oke, Gitu. baik. Thank you loh. Nah, ini saya dapetin data ya dari sumber yang terpercaya nih ya. Tercatat sepanjang tahun 2021 ada 485 kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Batam nih. Kemudian kasus menurun ya kan dibandingkan tahun 2020 sebanyak 568 kasus. Kira-kira boleh nggak nih Pak Iwanto komen? Kira-kira itu kenapa bisa ada istilahnya penurunan deh gitu dari tahun 2020 itu kenapa? Ada Bisa seperti penurunan. itu. Yes, kenapa bisa seperti itu?
bisa terjadinya penurunan angka kecelakaan di Kota Batam yang jelas peran serta unit Kamsel Wah, itu luar tidak biasa bisa berarti. dipisahkan. Iya kan, iya benar itu. Berarti emang kerja keras dari tim Kamsel berarti ya kan? Yang datang ke yang paling terbesar lah ke kawasan industri itu yang banyak berkendara mereka. Betul sekali. Nah, kalau untuk anak SMA itu mungkin yang boleh berkendara hanya yang berusia 17 tahun saja. Tetapi kami sering ke PT-PT karena mereka yang banyak berkendara. Oke, berarti dari 2020 tuh 568 kemudian turun jadi 485. Masih banyak sih sebenarnya. Berarti masih banyak PR, betul sekali. Semangat. Semoga dengan apa ini namanya? Semoga dengan penyuluhan yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu semoga bisa menurunkan kembali ya kan tingkat. Ya amin, betul sekali. Nah, saya pengen kepo lagi dong. Kemudian boleh dong. Boleh. Terobosan apa lagi nih Pak selanjutnya nanti yang akan dibikin oleh tim Kamsel, tim unit Kamsel ini Pak? Ya, nanti kita akan seperti ada terobosan yang lama ya Kak ya. Ada namanya Kampung Tertib Lalu Lintas. Oke. Itu adanya di Tiban. Mungkin Kakak pernah ke Tiban, di sebelah kiri itu. Di mana itu Pak Di kalau boleh perumahan tahu? Tiban Mas ya. Perumahan Tiban Mas. Ya, di situ ada Kampung Tertib Lalu Lintas. Jadi di kampung tersebut kita nilai selama ini hanya di sana saja yang tertib, baru dari masyarakatnya keluar masuk berkendaraan, yang roda 2 pakai helm. Jadi kita ngadakan survei lapangan ke perumahan-perumahan. Jadi setelah kita survei ke lapangan, kita nilai sendiri loh. Mungkin dari sahabat Unrika yang mempunyai perumahan atau sahabat Unrika tinggal di mana, boleh mengajukan kami datang, nanti kami akan survei. Jadi suatu kebanggaan bagi warga di komplek tersebut bisa dijadikan komplek mereka menjadi kampung tertib lalu lintas. Ya, betul. Ya, nanti di sana akan kita lengkapi juga dengan rambu-rambu lalu lintas, kemudian ada marka jalannya, kemudian kita kumpulkan warganya. Mungkin hari ini bapak-bapak bisa, oke, bapak-bapak kita kumpulin di balai desa. Kemudian nanti kita ada di situ membangun beserta warga, membangun taman bermain lalu lintas. Nah, mungkin ibu-ibu mungkin capek masak hari ini nggak bisa, atau lagi arisan pun boleh ngundang kami bisa juga. Iya, jadi nanti kita gantian, hari ini bapak-bapak, minggu besok ibu-ibu. Ya, siapa tahu bapak mau ikut arisan juga kan ya Pak? Boleh. Boleh. Jadi banyak kegiatan Mbak di Kamsel ini. Dari semua lini, bayangin coba dari anak-anak, kecuali anak bayi loh. Iya Pan. Gimana? Anak kecil dari TK sampai orang dewasa, sampai ibu-ibu di perumahan kami urusin. Wah, luar biasa. Bayangin coba. Iya, luar biasa Bapak, hebat berarti kalau kayak gitu. Bapak tadi ngomongin Tiban nih ya kan. Kebetulan tuh kan banyak nih broadcast dan juga postingan yang tadi pagi soal pengalihan jalur, betul? Benar sekali. Itu ada apa ya Pak kalau boleh saya tahu? Ya, itu ada pelebaran jalan oleh pemerintah daerah. Kita wajib mendukung. Kenapa? Karena sudah disurvei loh oleh dinas terkait termasuk kepolisian, dinas perhubungan dan yang lain. Angka pertambahan kendaraan di Batam cukup signifikan. Ya. Itu mungkin apa kenapa ya Pak ya? Bisa begitu. Kenapa itu Pak? Kok Ya, bisa mereka naik dengan cepat gitu loh maksudnya? Karena pertama apa? Tingkat ekonomi membaik. Perlu diingat tingkat ekonomi membaik. Kemudian kita sudah masa pandemi loh. Oh iya. Endemi, sorry, bukan pandemi lagi, endemi. Kita sudah berdampingan dengan COVID, sudah berteman ya. Kita berteman yuk, ayo katanya. Jadi inilah kesempatan yang baik untuk kita untuk membangkitkan ekonomi, pertama ekonomi kerakyatan yang sudah terpuruk tadi akibat COVID. Betul sekali. Nah, kemudian kalau tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana jalan, mau dikemanain Batam nih? Pasti akan macet total Pak. Jadi pemerintah itu, terima kasih dengan pemerintah Kota Batam sudah mempelebarkan jalan ya, menambah akses jalan yang lebih lebar lagi, sehingga berimbang dengan pertumbuhan kendaraan yang ada di Batam setiap tahunnya. Berarti polisi juga ikut membantu pertumbuhan ekonomi di Kota Batam ini sendiri. Iya. Luar biasa. Perlu izin, boleh kita tambahin satu? Apa tuh? Untuk sahabat Unrika perlu kita ketahui, apabila kita sudah mengalami kecelakaan, otomatis kita miskin. Itu sudah hukumnya. Bayangin coba. Apa tuh? Ongkos rumah sakit mahal apa murah kan? Mahal sekali. Mahal banget. Betul, mahal banget. Mahal. Kemudian biaya perobatan jalan lagi mahal. Semua mahal. Jadi walaupun ditopang oleh BPJS atau kartu yang lain,
tetap kita menggunakan biaya lain juga ya. Jadi hati-hati saat berkendaraan, jangan sampai kita menjadi korban kecelakaan atau sebagai pelaku kecelakaan itu sendiri. Oke, betul sekali. Bapak, atau ada yang mau nih ke siapa? Ada yang mau ngasih pesan untuk sahabat Unrika, untuk para generasi muda? Boleh Mau ditambahkan? Pak Iwan atau Mbak Lady atau Pak Indra lagi atau gimana nih? Ya, mungkin dari saya sedikit. Jadi sebelum untuk sahabat Unrika, sebelum berkendara, alangkah kita ada yang namanya 3 siap ya Mbak ya. Oke. Siap diri, siap kendaraan, dan siap surat-surat. Nah, itu dia. Jadi siap diri itu bagaimana? Kalau dalam keadaan tidak sehat, alangkah sebaiknya tidak berkendara, Iya, membawa betul kendaraan ya Mbak ya. Nah, yang kedua itu siap kendaraannya, dicek dulu kondisi kendaraannya. Apakah Betul layak sekali. dipakai apa tidak ya. Jadi memang harus benar-benar kita dalam berkendara, karena sehari-hari kita tidak lepas dari namanya kendaraan. Betul. Ya kan Mbak. Jadi yang ketiga nih, surat-surat, kelengkapan surat-surat harus dibawa. Jadi tidak berlaku ini surat-surat kelengkapan kendaraan itu dengan fotokopi ya Mbak ya. Oke. Tidak boleh. Jadi Berarti harus harus asli. aslinya Mbak dibawa. Kadang-kadang mereka bawa fotokopinya. Nah, itu tidak berlaku. Jika ada razia pun kita tetap lakukan penilangan. Berarti Gitu. tetap ditindak ya? Iya, Tetap. benar Jadi pada saat itu Mbak, pada saat di razia tidak bisa menunjukkan surat-surat yang asli, itu tidak. Itu akan kita tindak, kita lakukan penilangan. Oh, oke. Walaupun ada, dia bilang ada surat-suratnya, tapi pada saat kita lakukan Di tempat di itu gitu ya, tempat. kenapa kok nggak ada Ya, itu tetap jadi itu ditindak. sangat penting ya buat sahabat Unrika, harus lengkap. Jadi kalau belum ada SIM ya tidak usah bawa kendaraan dulu. Oke. Jangan buat SIM dulu baru beli kendaraannya ya. Iya. Beli kendaraan dulu, nanti kalau sudah baru bikin SIM ya Iya, gitu. betul sekali, betul sekali. Jadi Itu sekalian aja. belajar. Mm. Oke deh, kalau begitu, wah luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali pesan-pesannya. Pak Iwan, ada mau menambahkan? Ada tambahan Silakan. dari saya. Dinas Pendapatan Provinsi Kepri dan di Lantas Polda Kepri ulang tahun Bayangkara yang ke-76 melakukan diskon pembayaran pajak. Pemutihan. Pemutihan Ulangi, pajak. Pemutihan dari bulan Juli sampai dengan Agustus untuk pajak itu ada diskon 50%. Oke. Ada diskon 5%. Untuk biaya balik nama kedua gratis serta dendanya gratis. Oke. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini karena apa? Karena kendaraan yang mati pajak 5 tahun, petugas kepolisian bisa melakukan tindakan Oke. atau Ditilang melakukan juga. penilangan. Karena apa? Karena plat motor yang sudah mati sama saja menggunakan plat palsu. Oh, Itu oke. saja pesan dari Tidak saya. berlaku lagi Tidak kan? berlaku Sudah lagi mati. ya, expire ya Pak Expired, ya. benar. Wah, Jadi itu pajak juga harus iya, harus dibayar ya dibayar. gitu. Wah, saya bulan depan harus bayar pajak. Wah. Jangan lupa loh sahabat Unrika itu ya, ditabung kalau misalnya uangnya kurang. Jadi jangan lupa bayar pajak dan juga selalu tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. Setelah dapat sosialisasi, mari kita terapkan bersama-sama. Nah, sahabat Unrika, kita pamit undur dulu lah ya. Nanti kita ketemu lagi dengan topik-topik selanjutnya. Siapa tahu juga nanti saya undang lagi Pak Indra, Boleh. Mbak Lady ya, Mas Iwan juga ya. Boleh. Atau mungkin saya yang diundang ke Foresta, ya boleh. kan ya Pak ya kan? Yang penting stand PHP aja ya. Oh boleh. Nanti di belakang kita lanjut ya bisnisnya ya Pak ya. Kalau begitu. Untuk sahabat Unrika dan juga untuk para teman-teman dari Polres Rabarelang, jangan lupa loh like dan subscribe channel YouTube Unrika TV ini. Tolong dong bantu kita, support kita agar kita lebih baik lagi, agar kita lebih banyak lagi podcast-podcast selanjutnya. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Saya pamit, Pak Indra pamit, Mbak Lady pamit, Pak Iwan juga pamit. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sahabat Unrika, salam unggul, kreatif dan mandiri. Bye bye. Ya, bye-bye, selamat sore. Bye, ketemu lagi.